Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya bagi yang menonton video saya. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang ditugaskan kepada saya pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman, di mana di sini saya ingin menjelaskan cara komputer menyimpan dan mengolah data dalam bentuk biner, yaitu pada bilangan 0 dan 1. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yahya Abdul Aziz dari Informatika SI 12 kelas B. Baik, langsung saja di sini ke materinya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kurang jelas dalam proses pengambilan video. Baik, kita mulai. Di mana cara kerja komputer dalam mengolah atau memproses sebuah data. Seperti yang kita tahu, komputer hanya dapat mengolah suatu bilangan yaitu 0 dan 1, di mana kita ketahui komputer merupakan suatu alat yang dapat menghitung bilangan hanya 0 dan 1. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan cara komputer menyimpan dan mengolah data dalam level bit pada bilangan bulat positif di bagian awal ini. Bilangan bulat positif biasa disimpan dalam bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan 1, yang terdapat pada suatu beberapa bit, yaitu biasa kita sebut dengan byte, yaitu terdiri dari 8 buah bit, di mana ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sebanyak 8 kali, di mana kita menghitung poin bitnya sebanyak 8 kali, dapat kita ketahui bilangan bulatnya atau bilangan desimalnya. Baik, di sini 0 kita menghitungnya dari sebelah kanan, di mana diawali dari angka 1, kemudian bergerak ke sebelah kiri, kita pangkatkan 2 dari hasil sebelumnya, di mana pertama 0 bilangan paling kanan yaitu 1 dipangkatkan 2 menjadi 2, 2 pangkatkan 2 menjadi 4, 4 dipangkatkan 2 menjadi 8, 8 pangkatkan 2 jadi 16, kemudian dan seterusnya menjadi 32, 64, dan yang paling besar yaitu 128, di mana jikalau kita menjumlahkan keseluruhan nilai dari byte ini, yaitu 8 bit, kita peroleh sebanyak 255 bit, yaitu jika semua nilainya yaitu 1. Saya berikan contoh di sini yaitu angka 7, di mana terdiri dari 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, yaitu di mana poin pertama yaitu 1 kita berikan 1, poin keduanya 1 maka 2, poin ketiganya 1 maka kelipatan dari 2 yaitu 4. Dari hasil ketiga ini kita jumlahkan yaitu mendapat nilai 7. Bagaimana jika paling kanannya tidak ada nilai seperti ini yaitu 0, maka kita tidak perlu menghitungnya. Tetap jika poin itu 0 maka kosong. Kalau 1 kita bisa jumlahkan. Di mana di sini ada nilai 20, di mana angka satunya
terdapat pada dua bilangan setelah paling kanan, yaitu setelah 1, 2, 4, kemudian 4, 8, 16. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 16 ketemu poin 20 dan seterusnya. Dimana kita hanya perlu mengingat ya ini kelipatan 2 saja. Kurang lebihnya seperti ini untuk bilangan bulat positif, yaitu dasar dari sebuah bilangan komputer biner ya, 0 dan 1. Kemudian lanjut ke bagaimana cara proses komputer menyimpan dan mengolah data dalam level bit 0 dan 1 pada bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat negatif itu sendiri terdapat banyak sekali rumus ataupun metode yang dapat kita gunakan, yaitu di mana setiap metode ada plus minusnya. Seperti saya ingin memberikan beberapa contoh, yaitu 4 contoh, dan satu contohnya akan saya berikan yang akan saya tekankan di sini, yaitu two's complement, di mana ada satu contoh yaitu one's complement, yaitu biner kebalikan dari positif. Apabila misalnya seperti ini, poin 7 0 0 0 0 0 1 1 1. Jika kita menggunakan metode one's complement, kita hanya perlu mengganti bilangan 0 ini menjadi 1, yaitu 1 1 1 1 1, sedangkan yang 1 kita ubah menjadi 0 0 0. Di mana ada kekurangan di metode one's complement ini, yaitu ada persamaan di antara poin 1 dan 0-nya. Jika kita gunakan metode ini, kita tidak dapat memperoleh hasil yang lebih kompleks atau bisa terjadi kesalahan dalam proses perhitungan. Kemudian ada juga metode sign magnitude, di mana bit paling kiri digunakan untuk menunjukkan tanda. Apabila paling kiri bilangan tersebut adalah 0, maka biner ataupun ya binernya itu positif. Apabila paling kiri itu terdapat poin 1, maka binernya negatif. Seperti misalnya contohnya seperti ini. 5 kalau kita konversikan menjadi biner, yaitu 0 0 0 0 0 1 0 1. Kalau kita ingin mengubah menjadi negatif, maka kita hanya perlu mengganti bilangan yang paling kiri, yaitu 0 menjadi 1. Kurang lebih seperti itu. Dan saya kurang paham untuk metode ini karena saya tidak mempelajari lebih lanjut. Adapun metode ketiga yaitu excess K atau bias, di mana bilangan bulat dikodekan dengan menambahkan nilai tetap atau bias ke bilangan tersebut. Bisa teman-teman cari sendiri untuk metode ini karena saya kurang paham. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses komputer menyimpan dan mengolah data dalam level bit 0 dan 1 dalam bentuk bilangan bulat negatif menggunakan metode two's complement, yaitu di mana representasi dari two's complement ini itu sendiri yaitu bilangan positif atau bilangan ya pada umumnya seperti 7, yaitu 0 0 0 0 0 1 1 1. Kemudian jika kita ingin mengubah 7 ini menjadi negatif, maka kita harus mengubah semua nilainya menjadi kebalikannya, yaitu apabila 0 di sini kita ubah menjadi 1, dan sedangkan 1 kita ubah menjadi 0. Ini kurang lebih seperti yang one's complement tadi, sedangkan di two's complement ini ada tambahannya, yaitu paling kiri pada suatu batch atau bilangan 8 bits ini kita tambahkan
angka 1 ya di paling kiri itu. Sehingga contohnya 7 di mana di sini kan 1 2 4 5 6. Nah, ini kan 4 2 1 hasilnya 7 ya. Kemudian kan di sini ada 0 0 0 0 0 1 1 1. Kita hanya perlu mengubahnya jika ingin mengubah ke negatif dengan cara mengubah poin paling belakangnya menjadi 1. Menjadi kebalikannya. Nah, di sini kan 0. Kita ubah menjadi 1 1 1 1 1 0 0 0 0. Sehingga ini salah, maaf. Tambahkan 1 ke dalam hasil konversi paling kanan. Tadi saya bilang paling kiri, ternyata paling kanan. Nah, kan sini sudah kita konversikan ke kebalikannya ya. Menjadi 1 1 1 1 1 0 0. Nah, di sini baru kita tambahkan poin 1 untuk menandakan bahwa ini negatif. Dan adapun rentang bilangan dari tens complements ini yaitu dari minus 128 hingga 127. Kurang lebihnya sekian dari saya tentang penjelasan cara komputer menyimpan dan mengolah data dalam level bit 0 dan 1 dalam bentuk bilangan bulat positif dan juga negatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.